video updates. Hai teman-teman, jadi kali ini kita akan membahas mengenai supervisi pendidikan. Jadi supervisi itu berasal dari dua kata. Yang pertama ada super, kemudian yang kedua ada vision. Super artinya adalah di atas, kemudian vision berarti melihat, memeriksa, mengawasi, penilaian dalam arti kegiatan yang dilakukan oleh atasan atau pimpinan terhadap hal-hal yang di bawahnya. Kegiatan supervisi ini banyak mengandung pembinaan agar dapat diketahui dari yang disupervisi itu mana sih kekurangannya, agar kekurangan itu nantinya dapat diperbaiki. Kemudian dapat disimpulkan bahwa supervisi pendidikan adalah kegiatan pembinaan dan perbaikan terhadap guru dan murid dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian ruang lingkup supervisi pendidikan. Jadi ruang lingkup supervisi pendidikan ini ada 7. Yang pertama itu ada supervisi di bidang kurikulum, kemudian di bidang kesiswaan, kepegawaian, sarana dan prasarana, keuangan, humas, dan ketatausahaan. Kemudian fungsi supervisi pendidikan. Nah, fungsi supervisi pendidikan ini ada 8. Yang pertama yaitu mengkoordinasi sekolah. Yang kedua, melengkapi kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, memperluas atau mengupgrade pengalaman guru. Yang keempat, menstimulasi usaha-usaha yang kreatif. Kemudian yang kelima, memberi penilaian dan memberi fasilitas. Kemudian yang keenam, menganalisis situasi belajar dan mengajar. Ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota supervisi. Dan yang kedelapan, memberi wawasan yang luas dan terintegrasi dalam memutuskan tujuan-tujuan pendidikan. Peranan supervisor dalam pendidikan. Peranannya yaitu sebagai koordinator, kemudian sebagai konsultan, lalu sebagai pemimpin kelompok, dan yang terakhir sebagai evaluator. Pendekatan-pendekatan dalam supervisi pendidikan. Pendekatannya itu ada 3. Yang pertama itu pendekatan secara direktif. Yang kedua pendekatan secara non-direktif. Dan yang ketiga pendekatan kolaboratif. Langkah-langkah supervisi pendidikan. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu pertemuan pendahuluan, yaitu untuk menciptakan suasana kekeluargaan dan kemudian membuat keputusan. Yang kedua, perencanaan oleh guru dan supervisor, yaitu seperti persiapan mengajar, serta medianya. Media itu seperti alat atau bahan-bahan yang diperlukan untuk kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, pelaksanaan latihan mengajar dan observasi. Yang keempat, menganalisis data, yaitu menganalisis seberapa jauh sih tujuan yang telah dicapai. Kemudian, yang kelima, diskusi memberikan umpan balik, yaitu untuk meningkatkan keterampilan. Objek supervisi pendidikan. Objek supervisi pendidikan ini ada 4. Yang pertama yaitu pembinaan kurikulum. Yang kedua, perbaikan proses pembelajaran. Yang ketiga, pengembangan staf. Dan yang terakhir yaitu pemeliharaan moral dan semangat kerja para guru-guru dan staf. Sekian penjelasan mengenai supervisi pendidikan. Terima kasih.